Dipersembahkan oleh Terima kasih, Anda masih di Economic Challenges. Pak Menteri, ada dua hal yang menarik. Pertama yang disampaikan oleh Pak Erlangga tadi, bahwa ada skenario 2008 yang tampaknya harus kita hadapi tahun 2011. Yang kedua adalah tadi katakan Pak Francisco Lirang, kecenderungan harga yang naik. Dan kita tahu kenaikan harga pangan setiap 1% akan menambah jumlah orang miskin 0,2%. Bagaimana kita mengantisipasi kondisi yang kurang baik bagi perkembangan khususnya menurunkan jumlah orang miskin, Pak? Ya, yang jelas begini ya, memang penerima raskin itu ternyata 60% kan adalah para petani ya, orang pedesaan, petani di situ adalah petani. Artinya petani sendirilah karena kepemilikan lahan yang sempit ini. Oleh karena itu tentu saja memang kita sendiri akan genjot produksi tadi untuk mengantisipasi tadi penambahan kebutuhan tadi yang tadinya 5% kenaikan ini kita akan genjot sampai 7% untuk di 2011 ini. Dan kalau iklimnya normal, insya Allah nampaknya akan bisa tercapai itu kalau dengan tadi kondisi iklim normal. Nah tentu saja ada upaya-upaya yang kita lakukan kepada petani adalah untuk kepastian usaha agar ketika kemudian terjadi katakanlah puso ya, pemerintah sendiri sudah siap dengan memberikan penggantian pupuk, mengganti benih dan sekaligus juga bantuan biaya pengolahan lahan ya 2,6 juta per hektar. Definisi puso itu kalau 75% ini gagal. Ini salah satu upaya agar mereka tetap kembali menanam terus. Memang dengan target sementara ini kenaikan hanya 5-7%, menjadikan surplus hanya sekitar 5 juta ton beras ini memang masih kecil ya posisi ini. Karena apa, kebutuhan kita per bulan ini 2,7 juta ton ya beras. Oleh karena itu maka Presiden Bapak Susilo Bambang Yudhoyono sudah bagaimana supaya target di 5 tahun ke depan sampai 10 tahun ke depan itu minimal surplus kita harus 10 juta ton beras. Itulah yang nanti akan sudah kita lakukan langkah-langkah upaya untuk mencapai itu. Pak Menteri, kalau kemudian masyarakat yang bukan petani, bagaimana kemudian menjaga atau memberikan bantalan kepada mereka supaya setiap kenaikan harga pangan itu tidak membuat mereka masuk terperosok menjadi orang miskin? Ya tentu saja, artinya upaya-upaya yang dalam jangka pendek kan seperti operasi pasar yang dilakukan oleh Bulog itu kan bisa dilakukan ya, dia bisa menjaga harga. Oleh karena itu apa? Memang stok Bulog menjadi kunci. Artinya stok Bulog itu menjadi kunci. Kalau Bulog bisa punya stok targetnya kan diharapkan bisa menyerap sampai 2,5 sampai 3 juta ton ya. Kalau itu bisa terjadi dan produksi dari dalam negeri, saya kira akan bisa menjaga stabilitas harga. Baik, Pak Tarto, apa yang dihadapi oleh Bulog untuk menjalankan peran seperti dulu sebagai buffer stock itu? Ya, tentunya Bulog sekarang kan berbeda dengan Bulog waktu zaman dulu ya, zaman waktu kita Orde Baru. Bulog sekarang adalah suatu Perum ya? Perum, BUMN. Tetapi pemerintah mulai menyadari bahwa, dan bahkan bukan hanya pemerintah, termasuk DPR pun menyadari bahwa Bulog ini seyogyanya adalah menjadi stabilisator. Kalau menjadi stabilisator tentunya harus diikuti dengan peraturan perundangan yang mendasari agar betul-betul Bulog ini fleksibel. Katakanlah kalau sekarang persoalan yang kita hadapi adalah masalah harga. Harga sekarang itu belum menyentuh pada HPP. Kalau kita mengandalkan HPP, pasti Bulog tidak akan mampu membeli dengan harga yang HPP tadi. Maka dari itu mau tidak mau memang kami sangat sependapat kalau produksi ini memang dipacu dengan sebesar-besarnya peningkatannya, kemudian Bulog pasti akan membuka diri untuk kapanpun kita membeli. Dan ini yang kita lakukan. Nah kemudian atas dasar itu stok yang ada di Bulog ini tadi itu dipakai untuk menyalurkan raskin. Kemudian setelah itu kalau ada harga yang tadi itu sebagai bantalan, kalau harga naik, kemudian Bulog melepas seperti yang terjadi sampai dengan bulan Maret. 3 bulan ini kami sudah menyalurkan untuk raskin saja sudah lebih dari 700.000 ton. Kemudian untuk operasi pasar itu lebih dari 50.000 ton. Ini yang terjadi tahun ini, agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan penyaluran raskin itu sebetulnya bisa juga dipercepat.
Artinya kalau misalnya situasinya katakanlah harga tinggi dan sangat memberatkan masyarakat, itu bisa dipercepat, bahkan dalam bulan tertentu misalnya bisa 2 kali penyaluran raskin, itu tidak ada masalah. Baik, Pak Erlangga, kalau kita lihat jumlah orang miskin kita, 31 juta yang penerima raskin ya Pak ya? 17,5. 17,5. Sementara ada sekitar yang nyaris miskin itu berapa banyak Pak? Ya itu sebenarnya termasuk antara nyaris miskin dan Bagaimana bukan kemudian Pak Erlangga, apa yang DPR sendiri melihat seperti apa supaya kemudian kelompok masyarakat miskin ini tidak paling terkena dampak karena kenaikan Pertama, harga? kelompok yang miskin ini 31 juta orang ini, 70% daripada mereka punya pembelian adalah untuk pangan. Jadi tentunya harga pangan itu menjadi sangat penting. Kemudian kedua, kita tahu bahwa kondisi beras kita sebagai makanan pokok ini mempunyai tantangan, keterbatasan lahan. Khusus di Pulau Jawa sendiri, lahannya itu berkurang. Audit dari pertanian udah berkurang 500.000 hektar. Ya. Sehingga tentunya ini harus dicarikan jalan keluar. Nah, seharusnya kita juga dorong pemerintah upaya diversifikasi pangan. Kita harus makan apa yang kita bisa tumbuh atau kita bisa beli. Kemudian kedua, tentunya beberapa pemerintah di waktu yang lalu pernah memberikan BLT. 2008 memberikan BLT. Ya tentu ini harus kita lihat juga berapa jauh inflasi ini tumbuh. Pada saat dia menyentuh level tertentu, saya pikir tidak ada salah juga kalau pemerintah kembali melakukan BLT. Ada anggarannya untuk itu Pak? Ada Pak. Kalau anggaran kan namanya politik anggaran. Kita bisa shift dari misalnya BBM atau dari yang lain ke yang subsidi langsung. Kemudian yang kedua, selain itu juga pangan yang lain kita harus dorong. Karena kita kan persoalan kita bukan persoalan sekarang. Persoalan 2020 nanti jumlah penduduk kita akan meningkat lagi. Pada saat penduduk kita mencapai 300 juta, kita akan terus kekurangan pangan. Nah, pangan ini menurut saya di nomor 1, ketahanan pangan. Nah, sekarang juga kita harus rubah kebijakan industri juga. Karena pangan kan mulai dari input. Input termasuk pupuk. Jadi kebijakan gas untuk ekspor itu seharusnya sudah dirubah total. Diorientasikan untuk kebutuhan dalam negeri. Pupuk itu kan faktor input. Kemudian 50-60% cost daripada pangan adalah distribution cost. Nah, distribution cost ini dengan infrastruktur fisik kita yang kurang, ini cost-nya menjadi mahal. Kita pengalaman harga cabai meloncat, itu tidak dinikmati petani, tetapi adalah pedagang perantara. Kemudian kita bicara baru-baru ini lahan kita di Jawa Timur, itu kena Bengawan Solo yang kembali banjir. Ini bukan persoalan yang baru, ini persoalan yang bolak-balik saja terjadi. Kemudian kita melihat bahwa petani kita di daerah Jawa Barat misalnya, Cirebon, Indramayu, pengairannya persoalannya. Kadang-kadang waduk yang rencana dibangun belum dibangun. Pada saat mereka butuh air, airnya tidak ada. Pada saat banjir, mereka kebanjiran. Jadi saya pikir ini physical infrastruktur, ini harus dibangun. Baik, saya nanti ingin bertanya pada Pak Asep Karsidi, seperti apa kemudian kalau dari tinjauan Bakar Sutana, jangan kemana-mana, Economic Challenge akan segera kembali saat lagi.